Shalom pemirsa Love Channel dimanapun berada, senang rasanya kita boleh berjumpa lagi dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat kelima triwulan kedua tahun 2022 dengan judul Semua Bangsa dan Babel. Bersama kami Love Channel Medan. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang kami dapatkan melalui like, komen, dan subscribe yang pemirsa telah berikan. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah pemirsa, saya akan menyapa lovers kita yang cantik-cantik. Shalom Ibu Tina, apa kabar? Shalom Ibu Rina, shalom pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Salam sehat, damai sejahtera, jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Terima kasih. Shalom Ibu Arita, apa kabar? Salam Ibu Rina, salam pemirsa Love Channel dimanapun berada, salam sehat. Semoga kita berbahagia dimanapun pemirsa berada. Saat ini kita kembali bertemu, kita mau belajar pelajaran firman Tuhan. Mari belajar, mari berbagi. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bu. Saya Dor Marina Stanggang, salam jumpa pemirsa, mari melayani. Semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan sepanjang hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nabi Nuh seorang petani anggur melimpah membuat kehilangan kendali. Sebaiknya kita hidup penuh syukur agar rencana Allah dapat terjadi. Sebelum memulai diskusi pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, kita akan berdoa yang dipimpin Ibu Tina. Yang Maha Pengasih, Mama, Maha Pemurah, Maha Kuasa. Di saat ini Tuhan, kami telah bertemu, para lovers, para pemirsa yang kami kasihi. Kami mohon kepadamu Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami, agar kami boleh membuka pikiran kami boleh mengerti akan ulasan setiap firman yang akan kami sampaikan. Bapa, begitu juga banyaknya kelemahan kami, banyaknya keberdosaan kami. Kami mohon keampunan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah pemirsa Love Channel, judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, Semua Bangsa dan Babel. Ayat intinya, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 9. Setelah air bah, Alkitabiah bergeser dari fokus pada satu individu, yaitu Nuh, kepada ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Kita akan memberikan perhatian khusus kepada Ham, ayah Kanaan, yang memperkenalkan gagasan Kanaan, tanah perjanjian. Namun demikian, garis itu putus oleh karena Babel. Sekali lagi, rencana Tuhan untuk umat manusia terganggu. Apa yang seharusnya menjadi berkat, tetapi setelah kelahiran bangsa-bangsa mendatangkan kesempatan kutukan lain. Kisah Menara Babel merupakan kisah kesombongan manusia yang bertujuan melawan kehendak Allah, dan mereka tidak percaya kepada janji Allah kepada Nuh, dan selanjutnya mereka ingin menyamakan diri dengan Yang Maha Kuasa. Pada saat itu bangsa-bangsa bersatu dan berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari namanya, supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Dan Tuhan menanggapinya dengan menghakimi mereka dan membuat mereka kebingungan. Dan akhirnya orang-orang terserak di seluruh bumi. Dengan demikian memenuhi rencana Tuhan untuk memenuhi bumi. Kejadian 9 ayat 1. Terlepas dari kejahatan manusia, Tuhan mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Kutukan Ham di tenda ayahnya dan kutukan bangsa-bangsa yang bingung di menara akhirnya akan berubah menjadi berkah bagi bangsa-bangsa. Mari kita dalami pelajaran kita bersama lovers dengan judul Kutukan Ham. Kepada Ibu Tina, saya persilahkan.
Baik, terima kasih Ibu Rina. Terima kasih lovers. Pemirsa Love Channel, saat ini kita membahas satu ulasan yang berjudul Kutukan HAM. Yang disampaikan Ibu Rina sudah sangat jelas ya pemirsa. Untuk itu saya mau menjelaskan, saya mau menggambarkan bagaimana HAM itu dikutuk. Ya, kita sudah tahu tadi bahwa HAM itu adalah putra kedua dari Nuh. Kenapa HAM dikutuk, pemirsa? Kenapa anak kandung sendiri bisa dikutuk ya, pemirsa? Kalau kita lihat kehidupan kita juga banyak anak-anak yang dikutuk oleh orang tuanya. Bahkan sampai di koran dikatakan mulai hari ini yang namanya ini tidak anak saya lagi. Ya, pemirsa, kenapa itu? Baik, kita melihat cerita ini. Ketika Nuh dan keluarga keluar dari Bahtera, pemirsa, maka Nuh menjadi seorang petani kebun anggur. Ya, kita sudah tahu kalau pada masa dulu kebun anggur itu tentu sangat-sangat berhasil ya, sangat-sangat baik hasilnya. Nah pada waktu itu dikatakan Nuh berada di kemahnya, lalu meminum anggur sedemikian rupa, sehingga akhirnya Nuh kehilangan kendali, pemirsa. Sangat disayangkan, Nuh menelanjangi dirinya sendiri, pemirsa. Nah, pemirsa yang dikeberkati Tuhan, kejadian Nuh ini mengulang sejarah kejadian kegagalan Adam, yaitu ketika Adam memakan buah terlarang, maka Adam juga disebut menjadi telanjang. Ya, bagaimana dengan HAM? Ya, HAM juga mengulangi kegagalan Hawa, yaitu apa dikatakan? Ketika Hawa melihat pohon terlarang, nah itu sama dengan HAM melihat ketelanjangan ayahnya. Sehingga pemirsa mengulang kembali kegagalan kejatuhan manusia. Baik, kenapa HAM dikutuk? Baik, ketika HAM melihat ketelanjangan Nuh, ayah kandungnya sendiri, dia tidak bergegas untuk menyelesaikan bagaimana ayahnya itu tidak telanjang lagi atau dia sudah pakaian. Tidak, pemirsa. Tetapi dia berkeliling dan akhirnya dia bertemu dengan saudara kandungnya, yaitu Sem dan Yafet, dan lalu menceritakan. Ya, ketika abang dan adiknya mendengar hal itu, mereka mengambil sehelai kain, lalu mereka berjalan mundur dan menutupi ketelanjangan ayahnya. Nah, ketika Nuh tahu kejadian ini, pemirsa, setelah dia sadar, dia sangat kecewa dengan tindakan HAM. Kenapa dia harus kasih tahu? Kenapa dia tidak langsung menutupi? Akhirnya, pemirsa, Nuh mengutuki Adam. Dikatakan dalam pelajaran kita ini disebut HAM tidak menaruh hormat kepada Nuh sebagai orang tuanya. Demikian Ibu Rina, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Ibu Tina buat penjelasan yang luar biasa. Jadi kita bisa tahu kenapa Nuh mengutuk anak kandungnya, HAM. Baiklah, saat ini kita akan sampai kepada pelajaran silsilah kejadian. Kepada Ibu Rita, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rina. Salam pemirsa Love Channel dimanapun berada. Luar biasa kita barusan mendengarkan penjelasan dari Ibu Tina. Kita sekarang diajak mempelajari tentang silsilah kejadian. Ini berkaitan dengan judul besar tadi, Semua Bangsa dan Babel. Arti silsilah adalah garis keturunan. Mari kita baca Alkitab kita pada Kejadian 5 ayat 32, Kejadian 9 ayat 28 dan 29,
Kejadian pasal 10. Silsilah kejadian. Ayat-ayat ini membawa kita kembali ke mata rantai terakhir dari silsilah Adam. Artinya adalah, yang pertama, menceritakan sebuah fakta sejarah di Alkitab mengenai kelahiran dari keturunan Adam. Kedua, membangun hubungan yang jelas dari masa lalu hingga masa kini. Ini adalah peristiwa air bah yang diceritakan oleh Ibu Tina tadi, dan usia Nuh. Ya, disinilah supaya kita menyadari informasi kronologis tentang antara peradaban sebelum air bah dan paskah air bah. Ketiga, silsilah kejadian ini menyatakan kerapuhan manusia dan efek tragis karena kutukan dosa. Jadi, Ibu Rina, intinya adalah bagaimana Alkitab menjelaskan secara jelas fakta sejarah yang benar-benar terjadi dalam Alkitab berkaitan dengan umur manusia, berkaitan dengan hubungan satu kejadian dengan kejadian yang lain, dan itulah akibat dosa ketika kita berbicara tentang umur. Nah, pemirsa Love Channel yang berbahagia, berkaitan dengan kata 70. Mari kita telusuri silsilah kejadian ini kembali. Mari kita baca Alkitab kita dalam Kejadian 46 ayat 27. Keluaran 24 ayat 9. Kemudian pada Lukas 10 ayat 1. Berkaitan dengan istilah 70 tadi, makna rohaninya merupakan simbol. Disebutkan ke-70 bangsa itu menggambarkan 70 anggota keluarga Yakub dan 70 tua-tua Israel di padang gurun. Sebagai penginjilan misi Israel terhadap bangsa-bangsa. Disinilah tergambar dalam perjanjian lama bahwa Allah Sang Maha Tinggi itu mempunyai misi. Ibu Rina, apa misi bangsa Israel melalui umat pilihan Allah? Yaitu supaya umat pilihan itu memproklamasikan atau mengumandangkan kebaikan Tuhan pada bangsa lain. Makanya Allah membuat satu bangsa disebut dengan Israel. Namun Ibu Rina, masalahnya adalah bangsa Israel itu tidak melakukan misi ini. Malah mereka melawan. Berkaitan dengan perjanjian baru yang dicatat dalam Lukas 10, bercerita tentang murid yang lain. Itu dipilih oleh Allah. Dan murid itu bukan 12 murid Yesus ya, tetapi murid yang lain yang berjumlah 70 murid. Apa guna Tuhan dalam memilih 70 murid itu? Manfaatnya ya adalah bagaimana Allah menjadikan 70 murid itu menjadi sarana Tuhan bagi penginjilan, bagi pelayanan bagi gospel itu. Kita kembali pada Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan 20. Bahwa dalam penginjilan ini kita akan mendapatkan reward atau sukacita, bukan sekedar sukacita, tapi sukacita dari surga. Ini yang boleh saya jelaskan Ibu Rina untuk silsilah kejadian ini. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Rita, buat penjelasannya yang luar biasa. Dari pelajaran ini, kita mengetahui bagaimana Alkitab menjelaskan secara jelas fakta sejarah yang benar-benar terjadi dalam Alkitab. Saat ini kita akan lanjut pelajaran kita satu bahasa. Kepada Ibu Tina, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Rina, terima kasih Lovers. Pemirsa Love Channel, pada saat ini kita memasuki satu pembahasan atau satu ulasan yang berjudul satu bahasa. Ya, baik. Kejadian ini kita akan langsung membaca aja pemirsa ya, supaya kita tidak kehilangan makna, tidak kehilangan penjelasan. Mari kita sama-sama buka kitab kita, Alkitab kita
di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 4. Saya ambil Alkitab saya dan saya akan membacakan. Menara Babel judul besarnya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu, dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota, ya, dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari bacaan saya tadi jelas-jelas manusia sudah semakin kehilangan kendali untuk percaya, untuk menyembah daripada Tuhan. Jadi kita melihat adanya sejumlah kecil orang mengadakan pertemuan, ya, di mana pada saat itu mereka memiliki satu bahasa. Bagus ya, artinya mereka mengerti begitu ya. Lalu mereka berniat mendirikan sebuah kota, namun di tengah kota itu, ya, mereka membuat satu menara yang puncaknya sampai ke langit. Waduh, apa-apaan ini ya? Dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Tadi kita sudah mendengar dari awal penjelasan Ibu Rina bahwa sudah sangat melampaui daripada rencana Allah. Baik, pemirsa, baik, kita akan melihat betapa jahatnya perbincangan mereka atau keinginan mereka. Yang pertama, niat mereka untuk menggantikan Tuhan Sang Pencipta. Ingat itu ya pemirsa, dengan membangun menara untuk mencapai surga. Luar biasa ya. Tapi ya, walaupun begitu, saya merasa pada zaman dulu sudah sehebat itu mereka mampu melakukannya. Lalu yang kedua, niat mereka secara eksplisit, secara terang-terangan mencari nama, pemirsa. Nah, ini artinya mereka memiliki satu memori air bah, ya. Dengan menara tadi, mereka teringat dengan air bah, lalu inilah menjadi proyek mereka untuk mendirikan menara. Menara tinggi untuk dapat terhindar dari banjir. Jadi ingatan air bah telah dilestarikan dalam tradisi Babel. Jadi pembangunan kota Babel atau Babylon, pemirsa, adalah upaya mencapai surga dan merebut Tuhan. Ya, dikatakan dalam pelajaran ini, itu adalah upaya merebut Tuhan. Nah, inilah dikatakan ciri semangat daripada Babylon. Luar biasa. Demikian Ibu Rina yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Tina untuk penjelasannya yang luar biasa. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita. Baiklah, kita turun. Kepada Ibu Erita, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rina, pemirsa Love Channel yang diberkati Tuhan. Kita lanjut pelajaran kita mengenai baiklah kita turun. Kita kembali membuka Alkitab kita pada Kejadian 11 ayat 5 sampai 7 dan Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 12. Makna dari baiklah kita turun, makna dari Allah turun dari sorga ke bumi. Allah yang bertahta di sorga mau turun ke dunia ini untuk apa kira-kira Ibu Rina? Ya, dikatakan bahwa Allah turun untuk berada di tengah-tengah umatnya. Satu contoh, ketika Allah memerintahkan Musa untuk membangun kemah, Allah mau supaya ia berada di tengah-tengah umatnya. Kemudian yang kedua, mengapa Allah mau berada di tengah-tengah umatnya? Ya, karena berkaitan dengan keselamatan.
Kalau kita maknai, apa makna keselamatan itu, Ibu Rina? Mari kita baca, ini mungkin ayat hafalan ya, sering ini kita sebut-sebut, dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya. Yesus datang ke dunia ini untuk penyelamatan manusia. Jadi dalam ayat tersebut ada makna Allah turun. Bukan sekedar turun, tetapi Allah mau tinggal bersama-sama dengan kita. Adalah umatnya. Kemudian makna Allah turun ke dunia ini adalah karena dosa. Kan dalam perjanjian lama, dalam Kejadian pasal 3, pasal ini menceritakan tentang kejatuhan dosa. Kejatuhan manusia karena dosa. Makanya dengan turunnya Allah melalui Yesus menjadi juru selamat adalah misi untuk keselamatan manusia. Lalu berkaitan dengan prinsip kebenaran, maka kita harus menerima itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan oleh iman dan prosesnya melalui kasih karunia Tuhan. Sekarang intinya ini kerinduan Tuhan. Ingat Ibu Rina, waktu Adam dan Hawa berdosa, bukan Adam dan Hawa yang datang kepada Allah. Ingat kan Ibu Rina? Ketika kejatuhan Adam dan Hawa berdosa, bukan Adam dan Hawa yang datang kepada Tuhan, mengatakan, Tuhan, ampunilah dosa saya, sudah melanggar perintah-Mu, memakan buah itu. Bahkan mereka saling menuduh, ya. Adam mengatakan kepada Hawa, Hawa yang menyuruh saya, Hawa menuduh ular itu yang, Hawa mengatakan ular itu yang merayu saya. Nah, disinilah makna kehadiran Allah itu turun ke dunia ini. Makna sebagai Tuhan sebagai inisiator, jadi Tuhan mau, Tuhan rindu agar supaya Dia berada di tengah-tengah kita, menjaga kita, menuntun kita, lalu kemudian yang perlu digarisbawahi Ibu Rina, kehadiran Kristus, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita adalah untuk memberikan kekuatan kepada kita. Menuntun kita untuk menjadi alat Tuhan di dalam keselamatan orang lain. Luar biasa. Ketika Allah memberikan keselamatan kepada kita, Allah juga rindu kita di dalam keselamatan orang lain. Jadi turunnya Allah ke bumi ini, Allah menunjukkan kuasanya. Bahwa Allah bisa melakukan apa saja, namanya Allah yang berkuasa. Gitu ya Ibu Rina ya. Kemudian turunnya Allah ke bumi ini supaya ada kesatuan. Nah ini perlu dicatat. Seperti pada Yohanes pasal 17. Ada kesatuan. Tuhan menunjukkan teladan bahwa Ia bersatu dengan Bapanya di sorga. Allah juga mau, Kristus juga mau kita satu dalam Tuhan, dalam pelayanan. Inilah yang boleh saya jelaskan Ibu Rina. Terima kasih. Ibu Rita, terima kasih buat penjelasannya. Saat ini kita akan lanjutkan dengan judul Penebusan Orang yang Terasing. Kepada Ibu Tina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rina, terima kasih Lovers, Ibu Erita, terima kasih. Pemirsa Love Channel, kembali kita di dalam ulasan penebusan orang yang terasing. Ada peribahasa mengatakan demikian. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, peribahasa ini sebenarnya baik sekali pemirsa. Kalau tujuannya untuk kebaikan, ya kan? Kalau mereka tadinya dengan bersatu kita teguh itu mampu mendirikan kota dan menara, tapi di ujungnya itu yang keliru ya.
Jadi perkataan ini atau ketentuan mereka itu sangatlah bijak. Sayangnya, sekelompok orang tadi yang mendirikan kota Babel melakukan untuk kejahatan, bukan untuk kebaikan. Ya, pemirsa, mereka dikatakan mencari nama. Sebuah cerminan kuat dari kesombongan dan kebanggaan mereka sendiri. Jadi, jangan terserak ke seluruh bumi, tertulis di dalam Kejadian 11 ayat 4 bagian terakhir, tentu itu sangat-sangat menentang, sangat-sangat jelas menentang rencana Allah, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ya, itu pemirsa ya. Nah, itu tertulis di dalam Kejadian 9 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 8. Pemirsa yang diberkati Tuhan, nama Babel berarti pintu Tuhan. Ya, pintu Tuhan terkait dengan kata kerja balal yang berarti mengacau balaukan. Ya, pemirsa. Nah, kalau kita lihat penjelasan, kita dengar, kita simak penjelasan dari Ibu Erita, kata mengacau balaukan inilah terhubung dengan penebusan. Allah sudah turun. Ya. Allah sudah turun mengacau balaukan orang-orang yang mendirikan kota Babylon, pemirsa. Karena mereka ingin mencapai pintu Tuhan. Ya tentu pintu Tuhan itu di surga. Ya, karena mereka menganggap diri mereka sebagai Tuhan. Aduh, betul-betul lah. Saya tidak bisa lagi untuk membahas betapa kejahatan manusia ini ya. Sehingga akhirnya mereka bingung dan menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jadi oleh karena Tuhan menyebarkan mereka, akhirnya kekacauan itulah dikatakan tindakan Tuhan menyebarkan mereka, yaitulah peristiwa Tuhan memenuhi maksud tujuannya, yaitu beranak cuculah. Jadi percis pemirsa, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka kehendaki. Puji Tuhan, karena Tuhan merealisasikan tetap rencananya. Oleh karena itu pemirsa yang diberkati, marilah kita ya untuk merendahkan hati kita sehingga jangan menjadi keinginan kita yang terlaksana. Terima kasih Ibu Rina, Tuhan memberkati. Baik Ibu Tina, terima kasih untuk penjelasannya, tapi saya ada pertanyaan ini Bu. Mengapa kita harus berhati-hati dalam mencari nama untuk diri kita sendiri? Terima kasih Bu. Ibu Rina, pemirsa yang diberkati Tuhan. Tentu kalau kita melihat ya, Adam di tempat yang suci jatuh. Nuh ratusan tahun mendirikan bahtera dan bertahan di tengah air 150 hari ketika keluar dari bahtera jatuh. Ya. Oleh karena itu, benih dosa di dalam diri manusia sudah sangat dalam pemirsa yang diberkati. Baik, pertanyaan Ibu Rina, mengapa kita harus berhati-hati mencari nama? Ya, kita sudah mendengar beberapa penjelasan tadi, karena mencari nama adalah usaha. Mengangkat lebih tinggi satu kebanggaan, satu kesombongan, dan itu memalingkan pikiran daripada Tuhan. Sehingga semuanya berfokus kepada diri sendiri, dan akhirnya pemirsa, hati-hati, di sini disebut adalah menuntun kita membuat penyembahan berhala. Ya, mari pemirsa yang diberkati Tuhan, dengan fakta begitu orang-orang pilihan Allah jatuh, siapakah kita pemirsa? Siapakah kita sekarang? Mari pemirsa yang diberkati Tuhan, kita saling mendukung, saling mendoakan agar kita, dan terlebih daripada itu, marilah kita memiliki karakter Yesus yang sangat rendah hati.
Ya, biarlah orang bertambah-tambah, tetapi saya semakin berkurang. Kiranya inilah yang menjadi doa pribadi saya. Terima kasih Ibu Rina, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Tina buat jawaban dari pertanyaan yang saya sudah sampaikan. Semoga Tuhan memberkati. Saat ini kita sampai kepada kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat kelima ini adalah kemampuan dan kecerdasan manusia ada batasnya. Kegagalan manusia membangun menara Babel mengajarkan kita untuk selalu membawa rencana kita, agenda besar kita kepada Allah yang dapat mengatur, mengarahkan berkatnya kepada kita. Diingatkan kepada kita, kita tidak boleh terjebak kepada pikiran manusia yang selalu mengandalkan pikiran kita sendiri. Setiap orang diharapkan dapat mengetahui bahwa hidup kita ini cacat dan kita membutuhkan rahmat Tuhan di setiap saat dalam kehidupan kita. Umat-umat Tuhan diharapkan dapat belajar dari setiap peristiwa amaran Allah di dalam Alkitab yang dapat kita jadikan sebagai standar pembangunan karakter kita. Itulah yang diharapkan Tuhan pada zaman akhir ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, kami dari Love Channel Medan mengharapkan dukungan dari pemirsa untuk like, komen, dan subscribe yang dapat memberikan semangat bagi kami dalam pelayanan ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kita akan berdoa yang dipimpin Ibu Erita. Kepada Ibu Erita, saya Baik, persilahkan. lovers, pemirsa, kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami yang di sorga. Kami bersyukur berterima kasih boleh mempelajari firman-Mu. Kami boleh lebih dekat lagi kepadamu melalui pelajaran ini, yang menyampaikan kepada kami bahwa kami ini harus menyadari bahwa kami ini adalah manusia yang penuh dosa. Tuhan yang penuh kasih. Biarlah pelajaran ini menjadi pelajaran yang indah, pelajaran yang bermanfaat dalam kehidupan kami, yang membawa kehidupan kami selalu merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Bahwa hanya Engkaulah yang patut kami muliakan. Bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh pemirsa Love Channel, seluruh umat-umat Tuhan yang saat ini mendengarkan firman ini. Berkati mereka di segenap kehidupan mereka. Juga berkati kami yang selalu siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, agar kerinduan Tuhan bahwa Engkau berada di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah kami boleh menjadi umat-umat yang setia, sehingga pada kedatangan-Mu yang kedua kali, kami boleh menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, melalui darah anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih lovers dan pemirsa. Sampai disinilah pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. 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 Sampai ketemu. Sampai ketemu.